Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk mempelajari fisika dan bahasa Jawa. Sekarang kita bahas untuk materi fisika kelas 11 ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah momen apa ayo? Momen inersia. Ada yang tahu apa itu momen inersia? Ya, jadi momen inersia itu adalah kelembaman suatu benda atau kemakaran suatu benda. Jadi apa itu artinya? Benda akan mempertahankan posisinya. Nah, contohnya ini. Ada satu buku, kita berdirikan, terus kita putar. Dan satu lagi, kita tidurkan, terus kemudian diputar. Berarti yang mana kira-kira? Coba dicoba. Terus kemudian, satu buku dengan dua buku. Ketika dua buku, ya ini, kita putar. Terus, kalau cuma satu buku aja, yang satunya aja deh ya, kita putar. Berarti yang mana? Kira-kira mager yang mana? Itu yang kedua. Nah, jadi momen inersia atau kelembaban suatu benda itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah R, jari-jari atau jarak suatu benda ke pusat masanya, porosnya. Kemudian yang kedua, masanya. Satu buku dan dua buku berat yang dua buku. Jadi yang mempengaruhi adalah jari-jari dan massa. Secara matematis ini bisa ditulis inersia sama dengan massa kali jari-jari kuadrat. Nah, ini untuk sistem partikel. Jadi yang sistem ya. Sistem itu artinya apa? Ada beberapa partikel. Karena ada dua macam yang kita pelajari. Yang pertama sistem partikel dan benda tegar. Nanti kita bahas di episode selanjutnya, oke? Nah, contohnya seperti ini. Kita gambar seperti ini. Ada sumbu X dan sumbu Y. Mana sumbu X-nya? Ya, yang mendatar. Yang sumbu Y adalah yang vertikal. Ini kita kasih massa M, 2M, M, dan 2M. Kemudian jaraknya ini R, ini R, ini R, ini juga 2R ya. Nah, terus kemudian kita tulis pusatnya, porosnya adalah O. Tentukanlah berapakah momen inersia total di titik O, atau bisa kita tulis dengan IO. Karena porosnya di O, berarti ya kita acuannya di O. Ini terhadap ini ya, massa ini terhadap O, ini terhadap O, massa ini terhadap O, dan ini terhadap O. Jadi gimana? Jadi ini momen inersia di titik O sama dengan massanya berapa? 2M. Terus kemudian jaraknya berapa terhadap porosnya? R-nya adalah R kecil kuadrat. Terus kemudian selanjutnya massanya berapa? M. Jaraknya terhadap O berapa? 2R dikuadratkan. Terus kemudian ini massanya 2M. Jaraknya terhadap titik O adalah 2R dikuadratkan juga. Satu lagi massanya adalah M. Jaraknya terhadap porosnya adalah R kuadrat. Sekarang kita tulis 2mr kuadrat ditambah 2 dikuadratkan 4mr kuadrat ditambah ini juga dikuadratkan 4 dikalikan 2 8mr kuadrat ditambah lagi mr kuadrat. Sekarang kita hitung 2, 6, 14,
15 mr kuadrat. Satuannya apa? Massa satunya kilogram, R jarak satuannya adalah meter persegi. Nah, ini jadi satuannya kilogram meter persegi. Udah ketemu, mudah kan? Nah, kemudian gimana kalau diputarnya melalui sumbu X? Bisa ditulis dengan IX atau momen inersia yang diputar melalui sumbu X. Jadi acuannya sepanjang sumbu X ini ya. Otomatis jaraknya jaraknya 2M terhadap sumbu X dan M terhadap sumbu X itu adalah 0. Nilainya I jadinya 0 juga. Sedangkan yang punya nilai I adalah yang atas itu, yang sepanjang sumbu Y. Karena tadi acuannya adalah sumbu X. Jadi kita hitung ya sekarang ya teman-teman ya. Jadi nilai momen inersianya di sumbu X itu yang pertama ya I X sama dengan yang pertama 0 karena R nya sama dengan 0 tadi, ini juga 0 tambah yang itu massanya adalah M, jari-jarinya adalah R, jaraknya terhadap sumbu putarnya yaitu sumbu X, R kuadrat ditambah 2M terus jaraknya terhadap sumbu X itu adalah yang terus adalah 2R. Maaf 2R dalam kurung dikuadratkan, karena kalau enggak seperti itu nanti hasilnya berbeda. MR kuadrat ditambah 2 kuadrat 48 MR kuadrat, sehingga kalau dijumlahkan 9 MR kuadrat, satuannya kilogram meter persegi. Udah ketemu. Nah, kalau diputarnya melalui sumbunya gimana? Sama aja kayak tadi, jadi acuannya adalah sepanjang sumbu Y ya, sumbu Y. Ini berarti yang punya cuma itu aja, yang punya nilai inersia, sama aja kan. Nah, mudah kan fisika. Selamat ketemu lagi, semoga bermanfaat ya. Kita bahas materi fisika yang selanjutnya. Makasih.